Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat darinya, mendapatkan ibrah darinya, mendapatkan pelajaran darinya, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin. Pada pertemuan yang lalu sudah sampai ayat 234. Pembahasan terakhir tentang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dipisah bukan karena tolak, bukan karena cerai, tetapi karena kematian. Kita lanjutkan sekarang di ayat 235. Terjemahan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala junaha 'alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian. Fima, pada apanya arrabtum bihi, kalian tawarkan dengannya, min khitbatin nisa'i, dari khitbah pinangan terhadap perempuan. Au aknantum, atau kalian menyembunyikan fi anfusikum, dalam diri-diri kalian. Alimallahu, Allah mengetahui, annakum, bahwasanya kalian, satadkurunahunna, kalian akan menyebut-nyebut mereka, walakin, dan akan tetapi, la tuwa'iduhunna, janganlah menjanjikan kepada mereka, sirron, rahasia, illa, kecuali, antaqulu, bahwasanya kalian mengatakan, qaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Wala ta'zimu, dan janganlah kalian bertekad, uqdatan nikahi, dengan tali pernikahan, hatta, sampai, ya belughul kitabu, catatan itu sampai, sehingga catatan itu sampai, ajalahu, ajalnya, masa ketentuannya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, dia mengetahui, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri-diri kalian, fahdharuhu, maka berhati-hatilah kepadanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah,
Ghafurun Maha Pengampun, Halimun Maha Penyantun. La junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. In tallaqtum nisaa, jika kalian menceraikan perempuan, wanita, malam tamassuhunna, apa yang kalian belum menyentuh mereka. Au tafridu, atau kalian mewajibkan lahunna, bagi mereka, fardhatan, satu kewajiban. Wa mati'uhun, dan berilah kesenangan kepada mereka. Alal musii, atas orang yang longgar, qadaruhu, dengan kemampuannya. Wa alal muqattiri, dan atas orang yang sempit, qadaruhu, dengan kemampuannya. Mata'an, perbekalan atau kesenangan, bil ma'rufi, dengan baik. Haqqan, hak, banyak ulama yang maknanya wajib, alal muslimina, bagi orang-orang yang baik. Wa in tallaqtumuhunna, dan jika kalian menceraikan mereka, min qabli, dari sebelum, antamassuhunna, bahwasanya kalian menyentuh mereka, wa qad faradtum, dan sungguh kalian telah mewajibkan, lahunna fardhatan, bagi mereka suatu kewajiban. Fanisfu ma faradtum, maka separuh apa yang kalian wajibkan. Bahasanya fardhu di sini ya, dalam hal penentuan mahar. Kewajiban di sini maksudnya kewajiban membayarkan mahar. Fanisfu ma faradtum, maka separuh dari apa yang kalian telah wajibkan. Illa, kecuali ayyakuna, bahwasanya mereka perempuan memaafkan, au ya'walladzi, atau memaafkan orang yang biyadihi uqdatun nikahi, di tangannya ada ikatan nikah. Maksudnya para suami. Wa antafu, dan bahwasanya kalian memaafkan, aqrabu littaqwa, lebih dekat dengan ketakwaan. Wala tansawu, dan janganlah kalian lupa, al-fadla bainakum, keutamaan di antara kalian, kebaikan yang ada di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian perbuat, basirun, maha melihat. Ya, mungkin ini bisa dikatakan ayat terakhir, hampir terakhir ini, yang membahas tentang wanita yang dicerai. Nanti tinggal satu lagi di ayat ke-241. Walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi kembali ke ayat 235. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum. Pembahasannya masih pembahasan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, yaitu dalam hal perempuan yang ditinggal mati suaminya. Perempuan yang ditinggal mati suaminya
dia mempunyai iddah 4 bulan 10 hari. Salah satu yang diharamkan, yang tidak boleh dilakukan oleh mereka itu adalah nikah atau menerima pinangan, ya, menerima hibah, itu tidak boleh. Tetapi di sini ada perkecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki boleh menyampaikan keinginannya untuk menikahi seorang janda, gitu ya, yang ditinggal mati suaminya, walaupun masih dalam masa iddah, jika tidak diucapkan secara jelas. Jadi maksud fima aradtum bihi min khitbatin nisa itu adalah kata-kata yang bisa dipahami bahwa itu adalah keinginan untuk khitbah, keinginan untuk meminang. Tetapi tidak jelas, bukan artinya oh kamu besok kalau selesai iddahnya tak pinang ya, gitu ya. Nanti kalau kamu selesai iddahnya nanti saya nikahi ya, itu haram, tidak boleh. Tapi dalam masa iddah itu, jika bahasanya itu bahasa sindiran, bahasanya itu bahasa yang tidak jelas mengarah ke sana, jadi bisa dipahami iya, bisa dipahami tidak, maka itu boleh. Kalau dalam tafsir ada yang dipermisalkan, misalnya gitu ya, waktu berbicara dengan atau mungkin dengan orang lain, dengan wasilah orang lain, oh nanti kalau selama masa iddah butuh apa-apa ngomong aku baik. Nah, misalnya dalam bahasanya kan seperti itu. Jadi kalau butuh apa-apa saya bantu, tidak masalah, ya. Tidak usah malu, tidak usah sungkan. Nah itu kan bukan bahasanya, bukan bahasa khitbah, tapi mungkin bisa dimaknai ke arah sana. Atau kalau dipermisalkan oleh ulama lain, misalnya ngomong yang nantinya dengan omongan ini akan sampai beritanya kepada janda yang ditinggal mati suaminya tadi masih dalam iddah, misalnya oh saya itu sebenarnya punya istri yang seperti ini, gitu ya, yang sifatnya mirip dengan perempuan janda tadi, walaupun dia tidak menyuruh gitu, oh nanti ceritakan kepada perempuan itu nanti ingin saya nikahi orang seperti dia, itu enggak, tetapi hanya ya melalui caranya, orang kan bisa seperti itu ya. Ini zaman masih muda seperti itu. Jadi tidak secara langsung, tetapi tadi ingin agar sampai berita itu kepadanya bahwa dia ingin mempunyai tipe istri yang seperti ini, yang cocok dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Itu boleh. Atau pernah yang terjadi di zaman salaf, bahkan ada yang meriwayatkan itu masih di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika bertamu ke rumah perempuan tadi, ya, karena kan dia tidak sendiri ya, artinya bertamu ketemu putranya atau ketemu pamannya dan lain sebagainya, itu dia memamerkan dirinya, ya, membanggakan dirinya, oh saya itu keturunan bulan, kekayaan saya begini, saya itu orang yang baik dan lain sebagainya, sampai si perempuan tadi yang ditinggal mati suaminya itu tegur. Itu orang itu mau menghitbah saya atau gimana? Karena merasa itu tidak wajar, ya. Dia mengucapkan mengucapkan kelebihannya kok di rumah dia, gitu ya, walaupun tidak langsung kepada dia. Itu merasa tidak wajar sampai dia tegur, apakah kamu mau menghitbah aku padahal aku masih dalam keadaan iddah. Maka biasa karena sama tahunya atau takdim, gitu ya, laki-laki tadi menjawab tidak, haram saya untuk menghitbah orang dalam masa iddah. Saya hanya ingin menceritakan bahwa saya punya keunggulan seperti ini dan seperti ini. Itu yang terjadi. Contoh dari para ulama apa yang dimaksud dengan fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Jadi wallahu a'lam, sepertinya hal seperti ini tidak lazim di negara kita, ya karena secara umum bahwa laki-laki itu mempunyai satu istri, ya satu itu ya sudah cukup,
ingin untuk sudah ditinggal suaminya kemudian dinikahi, itu kan sesuatu yang tidak wajar, tidak lazim di Indonesia, di sekitar kita. Tapi secara hukum itu ada. Mungkin ada wilayah-wilayah yang seperti itu menjadi kebiasaan. Bahkan kan ada sahabiah di zaman tersebut, di zaman Nabi SAW itu kan suaminya meninggal, kemudian dinikahi oleh sahabat yang lain, meninggal lagi dinikahi oleh sahabat yang lain. Itu kan sesuatu hal yang wajar di daerah mereka. Tidak lazim terjadi di Indonesia. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian menyembunyikan dalam diri kalian. Artinya ya wis gitu ya. Artinya selama walaupun punya keinginan gitu ya, selama belum selesai masa iddahnya ya ditahan. Sekiranya nanti terlambat kedisian yang lain ya wis gitu ya. Karena tidak ingin mencuri start ya, tidak mau menebar sinyal untuk ke arah tersebut. Itu ya tidak masalah. Jadi disembunyikan tidak apa-apa, artinya disembunyikan itu hanya sekedar keinginan, gitu ya. Tidak sampai menyindir, tidak sampai mengungkapkan sesuatu yang bisa menggambarkan ke arah sana. Nah, ini asal hukumnya bagi perempuan yang suaminya sudah mati. Tetapi sebagian ulama juga menarik hukum ini bagi orang yang ditolak, perempuan yang dicerai ketika sudah terjadi cerai yang ketiga, yang tidak ada kemungkinan dia kembali ke suami yang pertama. Tapi tetap dalam bahasa sindiran, bukan dalam khitbah secara jelas, bukan secara pinangan secara jelas. Tetapi kalau itu masih dalam masa tolak yang pertama dan kedua, maka haram. Khitbah secara langsung haram, sindiran ke arah tersebut juga haram. Itu tidak boleh. Haram bagi seorang muslim mengirimkan sinyal gitu ya, bahwa dia tertarik untuk menikahi perempuan yang telah dicerai ketika masih dalam masa iddah yang pertama maupun yang kedua. Tapi kalau yang ketiga, karena sudah tidak ada kemungkinan balik lagi ke suami yang pertama, maka sebagian ulama mengambil dalil ini, artinya perempuan yang seperti itu sama seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya, sama-sama sudah tidak bisa kembali ke suaminya. Alimallahu annakum satatfurunahunna. Allah itu tahu bahwa ada di antara kalian itu yang akan melakukan hal seperti itu. Mungkin dia tidak didahului oleh orang lain atau tidak didahului oleh sahabatnya, dia menyindir dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut. Tetapi diingatkan oleh Allah, la tuwa'iduhunna sirran. Dan akan tetapi janganlah kalian menjanjikan untuk mereka sirran. Sirran di sini maksudnya adalah an-nikah. Jangan menjanjikan kepada mereka pernikahan. Artinya jangan mengkhitbah mereka, jangan mengundang mereka. Aratum bi kitabati nisa boleh, sindiran-sindiran, bahasa-bahasa yang bisa dipahami seperti itu boleh. Tapi kalau secara jelas menjanjikan nanti kalau sudah selesai masa iddahnya kamu akan saya nikahi, itu tidak boleh, haram. Illa antaqulu qaulan ma'rufan, kecuali bahwasanya kalian mengatakan perkataan yang baik. Perkataan yang baik ini apa? Ada kemungkinan tadi sindiran, gitu ya, sindiran bahwa dia ingin untuk menikahinya setelah selesai masa iddah, atau qaulan ma'rufan yang kedua adalah mengkhitbahnya setelah selesai masa iddah. Itu baik. Karena apa? Tidak ada larangan dari Allah, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam masa iddah haram. Ya. Nah, itu dalilnya ayat yang berikutnya, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kalian bertekad untuk membuat tali pernikahan, yang menjanjikan untuk menikahinya atau bahkan menikahinya pada waktu itu, pada masa iddah gitu ya, sampai
sehingga ya belum kita adalah kitab tadi, catatan tadi, masa idah tadi itu selesai dilakukan oleh perempuan tersebut. Maka ada ulama yang mengambil kesimpulan kenapa Allah menyebutkan idah itu dengan kata Alkitab. Ini sebagai sebuah hasutan kalau masa idah itu sebaiknya ditulis. Tidak hanya diiling-iling, oh suami saya mati tanggal sekian, tidak hanya diiling-iling seperti itu. Oh, atau saya dicerai pada tanggal sekian, tidak hanya seperti itu. Tapi ditulis biar ingat kapan kejadian tersebut. Tapi ada pembahasan yang unik di antara ulama. Kan kadang-kadang di zaman dulu karena komunikasi tidak seintens sekarang, kadang ada wanita yang tidak tahu kalau suaminya sudah meninggal, kan gitu. Mungkin begitu jihad beberapa bulan, kabarnya telat. Maka dibahas oleh ulama, kapan masa idahnya mulai? Pas meninggalkan atau pas dia mendapat kabar? Maka mayoritas ulama mereka berpendapat kalau dia itu mendapat kabar, mungkin masih dalam masa iddah, gitu ya. 1 bulan kabarnya baru datang, oh suamimu meninggal, maka masa iddahnya itu sejak kematian suaminya. Walaupun mungkin kurang beberapa hari selesai masa iddahnya, karena keterlambatan berita bahwa suaminya pergi jauh, gitu ya, jihadnya dan perannya itu sangat jauh dari kotanya. Kemudian datangnya terlambat, mungkin setelah 3 bulan baru dengar bahwa suaminya meninggal. Kapan meninggalnya? 3 bulan yang lalu, masih tanggal sekian gitu. Jadi dia tinggal meneruskan 1 bulan 10 hari. Tidak mengulangi, oh setelah dengar kemudian menambah 4 bulan lagi, itu tidak demikian. Itu pembahasan di antara ulama. Tapi kalau sepertinya, kalau untuk waktu sekarang hampir mustahil, karena kejadian yang jauh pun tinggal di WA, tinggal di telepon itu kan sudah tahu apa yang terjadi. Tapi kalau di zaman dulu, ulama membahas ya kapan matinya suaminya, bukan tanggal kapan si istri tahu bahwa suaminya telah meninggal. Nah, dalam masa iddah ini misalnya masih keluar pakaiannya belum pakaian yang pakaiannya masih mungkin di rumah masih pakai minyak wangi, perhiasannya belum dilepas dan lain sebagainya, ya tidak masalah. Karena ketidaktahuannya bahwa si suami sudah meninggal. Tapi dalam akhir masa iddahnya, dia tetap harus dia melakukan apa yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang dalam masa iddah. Wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru. Jadi ini peringatan buat Allah biar kita berhati-hati. Jangan sampai secara bisik-bisik atau mengirim surat, atau sekarang ya pakai telepon, pakai WA gitu ya, menjanjikan pernikahan kepada mereka, karena Allah tahu apa yang terjadi dalam diri kalian. Fahdaru, maka hati-hatilah, jangan sampai melanggar aturan Allah. Wa'lamu anallaha ghafurur rahim. Artinya kalau ada kejerumusan tanpa kesengajaan, gitu ya, ya beristighfar kepada Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum yang lain, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam ta'asuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak apa-apa bagi kalian jika kalian menceraikan perempuan malam ta'asuhunna. Siapa yang kalian itu belum menyentuhnya. Menyentuhnya di sini maksudnya mengumpulinya. Karena kembali lagi, kebiasaan orang-orang Arab itu tidak sama dengan kebiasaan kita. Bahwa kita secara umum pernikahan itu kan sudah dewasa. Jadi setelah nikah ya wis bareng gitu ya. Tapi di zaman wallahu alam katanya sampai sekarang ya. Tapi yang jelas di zaman dulu seperti bagaimana yang terjadi di diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menikahi Aisyah itu tidak langsung satu rumah. Jadi mungkin dinikahi dulu, nanti barengnya satu rumahnya itu mungkin setelah beberapa tahun atau setelah beberapa bulan. Jadi berjarak, gitu ya. Tidak langsung
hidup dalam satu keluarga atau dalam satu rumah. Maka kemungkinan seperti ini kejadian seperti ini sangat mungkin terjadi. Kalau di tanah kita mungkin kan ini sekarang akad nikah paginya, kemudian sorenya belum sampai malam kemudian sudah diceraikan, itu kan hampir mustahil ya, kalau tidak, kecuali kalau ada suatu rahasia yang terungkap yang menyebabkan kemarahan keluarga ya mungkin ya. Tapi kalau hal-hal yang wajar itu ya hampir mustahil. Tetapi di masa itu ya tadi, karena jedanya lama antara akad nikah dengan kumpul dengan satu rumah jadi satu keluarga gitu ya, maka bisa terjadi perempuan itu ditolak malam tamasuhunna, dan mereka itu belum dikumpuli sama sekali. Bahkan ulama syaratnya tidak hanya mengumpuli, kalaupun sudah satu rumah gitu ya, kotil abwab, sudah satu rumah, ada satu kamar, walaupun belum dikumpuli gitu ya, itu sudah masuk dalam kategori tamasuhunna gitu ya. Artinya masuk kategori sudah disentuh walaupun belum berkumpul. Nanti hukumnya yang ayat berikutnya. Nah, ini kalau tolak terjadi kepada perempuan yang belum dikumpuli, au tafridu lahunna faridah, atau perempuan tadi belum ditetapkan maharnya. Ini sesuatu yang saya belum pernah dapat contohnya. Jadi pernikahan yang maharnya itu belum ditentukan. Kalau utang mungkin banyak gitu ya. Jadi pernikahan akan terjadi berapa, misalnya maharnya 10 juta dibayarkan secara tunai atau secara hutang, itu kan wajar. Tetapi ini belum ditetapkan. Sudah nikah, ada maharnya, tapi maharnya masih dipikir carry, biasanya seperti itu. Mungkin karena perempuan ini belum bisa, masih kecil misalnya gitu ya, sudah dipasangkan dengan seseorang, kan mahar itu kan haknya perempuan. Nah, perempuan ini karena mungkin belum bisa berpikir ke arah sana, jadi semua maharnya dibahas carry. Yang penting ini sudah nikah. Ini gambarnya seperti itu. Ya tadi, karena kebiasaannya yang berbeda, secara pribadi saya belum pernah menemukan contoh yang seperti ini. Nikah kok maharnya belum ditentukan. Nah, apa yang menjadi kewajiban bagi suami jika mentolak dan perempuan itu belum disentuh, perempuan itu belum dikumpuli? Mati'uhunna, diberi kesenangan, artinya diberi sangu, diberi harta. Dengan ketentuan apa? Alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata ambil mau. Kalau orangnya orang yang kaya ya masih banyak, tidak masalah ya, menurut kemampuan dia. Kalau orangnya ini orang miskin ya dikasih sedikit, tidak masalah. Yang penting mata ambil ma'ruf. Yang biasa terjadi itu seperti apa ya. Maharnya secara umum wanita-wanita di daerahnya, perempuan-perempuan di daerahnya itu sebesar apa? Itu mati'uhunna mata'an bil ma'ruf. Hakon alal muhsinin, wajib bagi orang-orang yang baik. Jadi walaupun belum disentuh, walaupun belum belum dikumpuli gitu ya, ketika maharnya itu juga belum ditentukan, maka wajib si suami tadi itu memberi sesuatu kepada istrinya, walaupun belum disentuh, walaupun belum dikumpuli, itu wajib memberi. Kemudian di hukum berikutnya nanti saya simpulkan di akhir. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Ada perempuan yang ditolak oleh suaminya, belum disentuh, belum dikumpuli, tetapi maharnya sudah ditentukan. Maharnya berapa? Misalnya maharnya 50 juta misalnya. Tapi belum sampai satu rumah, belum sampai dikumpuli, sudah terjadi perceraian. Maka fanis rumah faradtum, laki-laki tadi tetap wajib untuk membayar setengah dari mahar.
25. Kalau maharnya misalnya emas 10 gram, ya 5 gram wajib dibayarkan. Lu kan belum kumpul, belum satu rumah gitu ya. Masih mungkin habis akad kemudian pisah, laki-laki kalau sekarang ingin kerja harus kerja ke luar kota atau luar pulau gitu ya. Kemudian belum sampai tinggal satu rumah sudah terjadi perceraian, ya tetap hukumnya wajib si suami untuk membayarkan separuh dari mahar. Illa ayyakuna, kecuali kalau perempuan tadi memaafkan. Kewajiban ini ada. Tapi kalau terus ya kita belum pernah serumah, kita belum pernah berkumpul, jadi maharnya tidak usah dibayarkan aja. Kalau perempuan, kan mahar itu kan haknya perempuan. Kalau perempuan tadi memaafkan karena belum disentuh, karena belum satu rumah gitu ya, ya sudah tidak usah bayar mahar saja, itu boleh. Tetapi laki-laki pada hukum asalnya wajib untuk membayar. Ya sama seperti hutang gitu ya. Hutang itu kan wajib dibayar. Tapi kalau yang orang yang dipinjami di hutang itu ya satu bayar baik, kemudian si manfaat misalnya seperti itu kan ya tidak masalah. Ya sama kejadiannya seperti itu. Atau ya waladhi biyadihi uqdatun nikah, atau memaafkan orang yang pada tangannya itu ada ikatan pernikahan. Jadi kalau yang memaafkan itu si istri, suami tidak usah bayar. Tapi sebaliknya, kalau yang memaafkan itu dari arah suami, suami membayarkan semua maharnya. Yang kewajibannya separuh. Tapi ya karena saya misalnya kan yang menceraikan dari pihak si suami, karena saya sudah merepotkan, menggelisahkan dan sebagainya, maharnya kayak kabeh, semuanya saya serahkan kepada kamu, itu boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa antaku aqrabu lit taqwa. Yang memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Entah yang perempuan itu merelakan semua maharnya atau si suami itu membayarkan semua mahar. Wala tansawul fadla bainakum. Ini sebuah ayat yang menjadi sebetulnya kalau tentang turunnya ayat ini kan berkaitan tentang suami istri yang bercerai ya. Tapi tentunya ini menjadi pedoman gitu ya bagi kita dalam banyak hal. Artinya kalau itu dari suami istri, semarah-marah kita kepada istri atau semarah-marahnya istri kepada suami itu wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa bahwa suami itu punya kelebihan. Sama, jangan lupa bahwa si istri itu juga punya kelebihan. Terjadi ikatan pernikahan itu kan dulunya lihat ada kelebihan, kemudian kan tahu ya. Walaupun ada masalah-masalah yang muncul, ya 1, 2, 3 masalah, kemudian bertambah banyak, itu ya ojo dilingke elek tok. Jangan hanya diingat jeleknya saja, tetapi juga harus diingat kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh istri atau kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada suami. Itu wala tansawul fadla bainakum. Sehingga ya kalau bisa jangan sampai terjadi perceraian gitu ya, apalagi kalau tanpa sebab syar'i. Tapi kalaupun itu terjadi gitu ya tadi pembayarannya harus diselesaikan secara baik, kemudian tidak mengungkap aibnya masing-masing ke masyarakat gitu. Oh, si fulan itu begini, oh enggak, si fulan itu begini gitu. Sehingga tersebar aib keduanya. Tapi ya tetap disebutkan, tetap berhubungan dengan hubungan yang baik. Ya sama kalau kita berhubungan dengan orang lain, dengan tetangga, pegawai, kemudian atasan kita itu ya wala tansawul fadla bainakum. Sejelek-jeleknya mereka itu kan kalau mereka masih muslim, mereka masih punya kebaikan, itu ya jangan dilupakan. Jangan kemudian dicaci maki sedemikian rupa sehingga seakan-akan tidak ada kebaikan sama sekali. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Kesepakatan apa yang terjadi di antara kalian, kemudian keputusan apa yang diambil secara bersama, itu Allah tahu, sehingga jangan sampai memutuskan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sedikit saya tambahin dari ayat-ayat ini tadi,
bisa kita simpulkan bahwa perempuan yang tertolak dicerai itu ada 4. Yang pertama itu perempuan istri yang dicerai sudah dikumpuli, gitu ya, dan sudah ditetapkan maharnya. Entah itu maharnya sudah dibayar atau belum, wajib diberikan semuanya kepada istri. Jadi sudah kumpul, maharnya sudah ditentukan, sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, ya jangan diambil. Kalau belum dibayarkan, ya segera dibayarkan, karena itu haknya si istri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah perempuan yang ditolak, belum kumpul, belum tinggal satu rumah, dan belum ditentukan maharnya. Jadi sudah nikah, tapi waktu nikah ini tidak disebutkan maharnya apa. Jadi maharnya kayak sik, gitu ya. Ini yang saya katakan, saya belum pernah lihat, belum pernah bisa membayangkan prakteknya bagaimana kok bisa terjadi seperti ini. Tetapi dalam syariat itu ada, artinya kejadian seperti itu sangat mungkin terjadi. Maka yang kedua ini, jadi belum ditentukan maharnya, belum dikumpuli, itu apa yang menjadi kewajiban bagi suami yang menceraikan adalah memberikan kesenangan. Faman tiuhuna, ya sebesar apa? Ya kalau dia kaya ya banyak, kalau dia miskin ya sedikit. Al musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, semampu suami tadi. Kemudian yang ketiga, perempuan yang ditolak sudah ditentukan maharnya, tetapi belum dikumpuli, belum satu rumah. Ya. Maka apa yang terjadi? Suami wajib membayarkan nisfu mahar, separuh maharnya. Nisfu ma faradtum, wajib membayarkan setengah. Jadi penuh. Yang kedua tadi ya tetap wajib membayarkan tergantung kemampuan, gitu ya. Yang ketiga itu setengah mahar. Kemudian yang keempat, yang ini tidak disebutkan secara pas langsung dalam ayat-ayat ini, tapi dari pendapat para ulama berdasarkan hadis-hadis, perempuan yang ditolak, diceraikan, sudah dikumpuli, sudah tinggal satu rumah, tetapi maharnya belum disebutkan, maharnya belum ditentukan. Ada kejadian seperti itu. Nah maka apa yang wajib dibayarkan oleh suami? Dia itu harus menyesuaikan mahar, besaran mahar yang dia bayarkan kepada istrinya atau kepada mantan istrinya tadi, dilihat dari keluarganya yang terdekat. Jadi kan belum ditentukan, sudah diceraikan, belum ditentukan, tapi sudah satu rumah, sudah dikumpuli. Kalau maharnya jelas, bayarnya penuh. Nah, ini maharnya belum jelas karena belum ditentukan. Maka penentuannya atas apa? Ya besarnya mahar perempuan-perempuan di keluarga dia. Misalnya punya kakak, dulu maharnya berapa? Kalau nggak punya kakak, gitu ya. Ini misalnya punya sepupu, gitu ya. Atau orang yang dekat dengannya, itu ditentukan atas dasar itu. Ya siapa yang menentukan? Ya tentunya atas dasar kesepakatan keluarga atau kesepakatan perempuan tadi. Artinya perempuan ya tidak bisa misalnya terjadinya cerai itu kan biasanya karena marah. Kemudian karena marah, kamu harus bayar mahar kepada saya, sekian banyak, melebihi sewajarnya. Gitu. Yang memberatkan si suaminya, si laki-laki tadi itu ya tidak boleh. Gitu ya. Atau bahkan si suami ini maharmu sedikit aja, gitu ya. Karena belum ada ketentuan mahar yang kita sepakati, itu ya juga tidak boleh. Artinya diambil jalan tengah, dilihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitar perempuan tadi. Kalau misalnya maharnya keluarganya biasanya emas 20 gram, ya, bayarnya sekian. Atau uang sekian juta, bayarnya seperti itu. Jadi diambil jalan tengah. Bukan yang paling mahal juga yang bukan paling rendah, tetapi rata-rata bagaimana keluarga si perempuan. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan dari beberapa keadaan wanita yang diceraikan oleh suami.
bisa dibayar penuh, dibayar separuh, dicari rata-rata dari keluarga terdekatnya, atau sekedar hanya tadi pembayaran untuk ya kerugian gitu, karena sudah dihibah, sudah terjadi akad, belum ditentukan maharnya, juga belum pernah satu rumah, belum pernah dikumpuli. Jadi sekian saya yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Saya sedikit ini menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita. Paling tidak kalau mungkin seperti ini kan ya tidak dipraktekkan, tetapi paling tidak kita tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang adil, bahwa benar Al-Quran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaannya manusia. Karena hukumnya sangat adil, hukumnya sangat baik, tidak hanya memandang kebaikan satu belah pihak saja, tetapi buat kebaikan bersama. Sehingga kita bisa yakin dalam hukum-hukum yang lain tentunya semuanya juga baik, sehingga kita bersemangat untuk menjalannya, bersemangat untuk memahaminya, sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.